Assalamualaikum teman-teman. Buat yang baru lihat dan baru gabung channel aku, salam kenal. Gimana kabarnya untuk teman-teman di rumah? Mudah-mudahan kalian selalu diberi kesehatan dan kuat ya sampai akhir Ramadan nanti, dan selalu diberi umur yang panjang biar ketemu dengan Ramadan tahun selanjutnya, amin. Sharing lagi kegiatan ibu rumah tangga aku hari ini, dan maaf ya kalau misalkan hari ini itu ada anak-anak kecil yang lalu lalang gitu, karena satu anak aku dan satu ponakan aku. Jadi ponakan aku yang cewek itu kemarin habis imunisasi dan sedikit panas ya, badannya demam gitu. Jadi aku minta untuk di sini aja ponakan aku, nggak ikut orang tuanya ke kantor. Maksudnya dia juga kan daycare, jadi aku bilang di rumah aja, nggak usah daycare hari ini. Tapi ternyata nggak nyampe sore hari gitu, dia di siang hari udah nyariin umanya alias kakak aku. Ya nanti ya itu kita lanjut di kegiatan aku di siang harinya. Ini aku lanjut dulu beberes, karena bener-bener kalau misalkan ada anak kecil kan kayaknya rumah tuh nggak dibiarin gitu ya, bersih gitu. Pokoknya sedetik aja udah langsung buyar lagi kemana-mana. Aku sengaja nggak terlalu rapihin untuk di bagian mainannya, karena anak kecil itu misalkan aku udah taruh lagi nih di lemarinya, baru beberapa detik kemudian itu dia udah ngambil lagi dan semuanya diberantakin. Jadi aku tuh bener-bener seharian itu bisa, pokoknya kerjaan aku beres terus, entah itu ada aja yang aku beresin. Baru selesai cuci piring udah nyapu lagi, baru ngiris-ngirisin bumbu-bumbu udah nyapu lagi. Terus misalkan aku angkatin jemuran gitu, dikit-dikit udah nyapu lagi. Ya sudahlah ya, nggak apa-apa, toh juga akunya menjalankannya, karena daripada nggak ada kegiatan gabut gitu, kayak rasanya nanti puasanya itu harinya lama banget, kayaknya jamnya tuh nggak jalan-jalan. Jadi biar lebih berfaedah dan puasanya lebih berkah, kita sambil beres-beres ya, biar rumahnya tuh kelihatan bersih walaupun cuma sesaat, nggak apa-apa. Oke, lanjut lagi ke video. Ini tadi aku tuh udah beberes di bagian mainan, terus juga aku udah rapiin meja makan, dan ini lanjut aku tuh ngebasin apa ya, ini nyapu-nyapuin bagian karpet. Entah kenapa karpet itu selalu kotor, padahal tuh aku pasti pagi, siang, dan sore itu selalu aku kebasin, tapi cepet banget kelihatan kotornya. Apa karena warnanya terang gitu ya, jadi kelihatan banget kotornya. Nah ini nih yang paling aku bikin mager gitu kalau udah kebasin karpet ini. Kalau di daerah teman-teman apa ya namanya kalau pakai sapu ini tuh, aku mah di sini bilangnya kebas gitu. Ya intinya mah dibersihin karpetnya. Soalnya aku tuh ada vakum ya di rumah, tapi nggak terlalu nyedot. Nggak tahu ya harus diservis atau bagian dalamnya ada apanya gitu, aku nggak paham. Jadi kayak percuma aku kalau ngevakum itu, udah vakumnya lumayan berat, terus sedotannya juga kurang mantep ya. Jadi ya udahlah, pakai yang simple aja, sat balik lagi ke cara tradisional itu dengan sapu lidi. Nah ini aku lanjut lagi untuk nyapuin dapur, karena tadi tuh aku udah selesai beresin meja dapurnya. Terus bagian yang tadi karpet kan udah aku sapu-sapuin, jadi kan debunya nih ke balik lagi ke lantai ya. Jadi aku sapuin ini, kalau yang bagian karpet sama dapur ini aku buangnya ke pintu sampingnya. Nanti kalau misalkan di bagian ruang tamu itu lanjut ke teras, aku buangnya itu ke dari pintu depan gitu. Nah baru nanti lanjut ke halaman kalau nggak mager. Kebetulan ada suami aku gitu sambil main sama anak dan ponakan aku, dan ada adik aku juga yang cewek gitu ikut bebersih, tapi dia lagi beberes kamar. Nah ini aku tadi udah selesai bagian belakang, terus aku juga tadi udah serokin sampah yang di pintu sampingnya. Ini aku lanjut lagi ke ruangan ini. Sebenarnya tadi anak-anak tuh pada main di sini, terus aku bilang suruh geser gitu, pindah ke karpet yang di depan TV, karena kan di situ udah dibersihin, jadi untuk mainannya juga enak, nggak ngeres gitu ya. Nah sekarang aku lanjut nyapu di bagian sininya. Sebelum di sini tuh aku udah nyapu di bagian kamarnya ya, tapi untuk bagian kamarnya aku nggak nge-record, karena kan itu aku sudah sebutin di video sebelumnya ya, kalau kamar itu privacy, karena kan di sini bukan rumah aku pribadi. Nah singkat waktu ini aku lanjut lagi nyapu di bagian terasnya.
karena di sini tuh setiap hari lumayan gerimis terus, jadi pasti ada air yang nyiprat. Dan tadi pagi-pagi itu sebelumnya aku udah ngepel tipis-tipis ya, karena airnya nggak terlalu banyak itu, biar kering dulu baru disapuin. Jadi ya debunya itu nggak nempel. Kalau masih basah kan sayang banget ya, kerjaan 2 kali gitu, jadi biar dikeringin dulu. Nah ini aku lanjut karena kan banyak sampah-sampah yang bekas di dalam. Ini aku mau buang sampah juga, jadi ini aku mau kumpulin ke bagian depan aja, nanti biar diambil sama tukang sampahnya. Karena di komplek ini tukang sampahnya tuh rajin banget ya, sehari itu ya sekali, tapi sering juga 2 kali. Jadi pagi-pagi dia ngambil, terus nanti dini hari gitu ada yang ngambil juga. Oke lanjut, rumah udah beres ya, udah diberesin dan udah disapuin juga. Ini anak aku katanya minta makan, tapi dia salfok di dalam tuh ada apa, itu bekas ponakan aku juga. Dia kemarin habis makan es krim tapi nggak habis, tapi aku larang anak aku untuk makan karena untuk es krim itu aku batasin ya, karena baru minggu kemarin dia baru makan es krim, jadi aku tunda gitu. Kalau mau makan es krim lagi bisa sebulan sekali gitu. Bukannya gimana ya, aku takutnya dia tuh kecanduan gitu. Kalau kecanduan kan akunya takutnya nggak bisa menghandlenya gitu, apalagi kan manisnya itu yang terlalu berlebihan. Kalau cuma sekali 2 kali itu it's okay. Atau juga aku nggak boleh makan es krim gitu seumur hidup, kan nggak mungkin ya. Jadi ini aku bener-bener batasin, selagi masih bisa dihandle ya kita batasin aja ya untuk konsumsi pergula-gulaannya. Karena anak aku juga lumayan gemuk ya badannya, padahal dia tuh nggak jajan camilan, terus makan nasinya juga sedikit gitu. Tapi alhamdulillah untuk proteinnya tuh dia bagus banget gitu. Dia selalu makan yang ada proteinnya. Nah ini lanjut, tadi aku habis cuciin tempat nasi, terus aku lanjut masak nasi biar nanti bisa buat sarapan anak-anak, terus kalian untuk makan siangnya. Nanti untuk bukanya kita masak lagi ya sorenya lagi, biar masih anget gitu nasinya. Oke, sambil aku masak nasi dan berkegiatan yang lainnya, aku mau nanya sama teman-teman, gimana puasanya untuk di hari ke-27 ini ya? Lancar? Kalian udah batal berapa gitu? Kalau aku kira-kira udah 7 ya, karena aku tuh sekarang untuk datang bulannya lebih lama. Biasanya itu bisa sampai 10 hari juga sih, tapi kalau kali ini alhamdulillahnya cuma 7 hari gitu. Aku lagi ketar-ketir nih gitu, takut enggak ya dapet sholat id atau enggak. Tapi kalau misalkan nggak dapet sholat id juga ya nggak apa-apa ya, karena kan datang bulan nggak bisa dipaksain juga. Nah ini aku lanjut kegiatan aku siangnya ya, karena ponakan aku tuh udah nyariin umahnya terus, jadi kita sekalian aja jalan-jalan ke mall, karena udah lama nih selama di Cirebon aku belum main ke mall. Kebetulan juga di Cirebon kan udah banyak kafe-kafe gitu, jadi kita lebih seringnya main ke kafe gitu dibandingkan ke mall, karena di mall tuh di semua kota ada ya. Di Jogja juga aku lumayan sering main ke mall, jadi untuk di Cirebonnya ya kalau lagi sekalian mampir aja ada yang mau dibeli. Kalau nggak ada yang mau dibeli, menurut aku kayak wasting time banget ya, kecuali emang bener-bener lagi penat terus kita mau cuci mata gitu, nggak apa-apa. Soalnya kan kali ini aku bawa toddler ya, kemana-mana aku harus bawa anak. Dan kalau di mall ini yang cukup luas dan dia malah makin bebas ya lari-lariannya, kita sebagai orang tuanya juga tenaganya bener-bener harus ekstra. Kenapa ya, kalau anak kecil tuh kayak full banget gitu, baterainya tuh selalu 100%. Oke, untuk mempersingkat waktu, tadi aku mampir ke mall itu ada beberapa barang yang mau aku beli. Terus ini lanjut siangnya karena aku lagi nggak puasa dan adik cewek aku juga lagi nggak puasa, jadi aku ada temen bukanya ya siang-siang ini. Kebetulan Cirebon ini alhamdulillah lagi terik, lumayan ya nggak mendung, biasanya kan setiap hari itu mendung. Nah aku juga udah lumayan lapar, jadi kita untuk makan siangnya kita mampir di Dadar Bredar, masih deket sama mallnya ya, cuman nggak jauh gitu, nggak nyampe 5 menit juga. Tapi untuk suami aku dia tetap puasa, jadi dia yang nyuapinin anak aku. Ujuk-ujuk ini udah nyampe rumah aja, dan suami aku tuh lagi ngotak-ngatik pintu yang ada di belakang ini karena udah mulai keropos ya, jadi setiap ada angin kenceng
itu apa ya, serbuk-serbuk serpihan kayunya itu keluar gitu, jadi bikin kotor. Pokoknya anginnya di sini tuh lagi besar terus, jadi pasti ketekan gitu, padahal udah diganjel, anginnya tuh ternyata terlalu kuat. Nah, sambil nemenin suami aku beresin pintu, ini aku mau lanjut untuk rebusin kentang karena kakak aku katanya menu bukanya mau bikin perkedel. Nah, ini karena kakak aku masih di kantor ya, dan tadi aku tuh habis dari mall nganterin ponakan aku ketemu sama umanya karena mungkin lagi nggak enak badan gitu ya, pengennya deket sama ibunya aja. Jadi ya udah, tadi aku nganterinnya juga langsung ke kantor kakak aku. Terus kita balik lagi ke rumah. Ini kakak aku pesan katanya rebusin kentang karena mau bikin perkedel gitu sorenya. Ya udah, jadi daripada aku udah nggak ada kegiatan lain, anak aku juga tidur siang dan aku ternyata nggak bisa ikut tidur, ya udah aku lanjutin untuk motong-motongin kentangnya dulu, terus lanjut aku rebus kentangnya. Udah mulai mentok ya menu buka puasa dan sahur, jadi kadang yang seadanya aja di kulkas gitu, bahkan kalau beli juga paling untuk sehari gitu, nggak bisa nyetok untuk beberapa hari karena tuh kadang kita mut-mutan ya mau makan apa gitu. Percuma kalau udah nyetok ternyata mau makannya menu lain, jadi kan sayang daripada nggak dibikin gitu yang udah di stok. Jadi kita mutusin untuk ya udah besok mau apa terus baru beli gitu. Jadi nanti aku paginya yang ke pasar, terus aku racik-racikin, baru nanti sorenya kakak aku yang masak. Tapi sering juga ya kalau misalkan aku lagi kepengen apa ya aku yang masak gitu. Nah, ini aku lanjut untuk ngerebus kentangnya. Sambil ngerebus kentang ini aku mau ambilin makan dulu untuk anak aku, karena anak aku udah bangun dari tidur siangnya ya, kemungkinan lapar juga. Jadi aku tadi cuma ngambilin dan suami aku yang nyuapininnya. Lanjut, ini aku beberes meja dapur karena sambil masak kayak gini kan bingung ya kalau misalkan cuma nungguin diem aja ya, sambil tangannya gerak gitu sambil merhatiin masakan yang lagi dimasak. Dan ini aku juga cuma ngelap-ngelapin bagian meja dapurnya tipis-tipis aja yang kelihatan kotor gitu, nggak sampai dalam-dalam, nggak sampai bawah-bawah kompor juga. Kadang kalau mau deep cleaning itu gerah ya, keringetan, jadi nggak bisa gitu, kadang nggak kuat kalau misalkan pakai kerudung dan lengan panjang. Ini aku aja nggak aku record bagian muka aku karena tadi aku lagi nggak pakai kerudung, maaf ya teman-teman. Nah, terus udah masuk waktu asar, tadi aku sholat dulu dan ini aku masih pakai mukena, yang penting nggak kena kotor ya, jadi masih bisa dipakai untuk sholat. Dan kebetulan aku juga mau langsung cuci mukenanya nanti sore gitu biar besok atau lusanya itu kering. Terus ini aku lanjut untuk ngeracik-racikin bumbu perkedelnya. Aku cuma pakai bawang merah, bawang putih, sama pakai sahang ya atau merica gitu sedikit aja. Nah, ini aku mau ulek-ulekin aja. Tadinya aku mau blender tapi mager lah, nanti nyuci lagi bagian blendernya itu lebih lama dibandingkan nyuci ulekannya. Jadi aku putusin untuk bumbu perkedelnya itu aku ulek aja. Kebiasaan aku ya kalau ngulek itu bisa pakai garam sedikit, jadi nguleknya itu bisa enak gitu ya, nggak terlalu licin banget. Nah, sekarang ini udah selesai juga kentang yang direbus tadi sambil aku nyiapin bumbunya. Terus aku lanjut untuk numbuk-numbukin kentangnya ya biar halus. Nanti sore pas udah mau digorengnya baru ditambahin telur dan garam atau penyedap lain-lainnya. Jadi ini aku mau racik-racikin lanjut untuk menu kedua. Ini aku mau bikin capcay, jadi isinya tuh pakai sayur-sayuran yang sisa ada di stok di kulkas ya, dan gak terlalu banyak juga. Kebetulan masih ada jamur ini, jadi aku irisin kecil-kecil dulu. Terus untuk isinya yang lain juga aku pakai baby corn ya, nggak tahu aku namanya apa, jadi tuh kayak jagung kecil itu seperti ini ya. Terus aku juga tambah tomat sama beberapa sayuran lainnya. Nah, ini juga aku pakai bakso karena masih ada stok bakso di kulkas, daripada lama ya mau dimasak apa bingung, jadi sekalian aja buat isian capcay ini. Nah, untuk baksonya ini tuh aku belinya di Superindo, aku nggak tahu mereknya apa, lupa. Jadi harganya tuh cuma 14.000 tapi dapat 5 biji dan gede-gede, dan itu rasanya enak banget, bener-bener bakso sapi, kayak kandungan
campuran tepungnya itu kayak nggak banyak. Jadi kalian kalau misalkan mampir ke Superindo bisa coba ya. Kemasannya itu warna putih dan tulisannya kalau nggak salah warna merah. Nah ini aku udah selesai untuk iris-irisin capcaynya tadi, juga isi sayuran sawi hijau sama sawi putih aja. Terus aku lanjut masak telur dadar, itu digorengnya kakak aku yang gorengnya. Nah ini aku lanjut untuk ngeblender sambal. Nah ini aku bikin sambal terasi, isinya cuman bawang merah, bawang putih, terus cabai rawit sama cabai keriting merah. Jangan lupa pakai terasi dan kemirinya 1 butir aja. Nah terus ini kita pakai bumbu penyedap sama dikasih gula merah sedikit aja. Nah rasanya enak banget, udah kayak sambal terasi yang dijual di pecel lele. Oke, udah kelar semua menu buka puasa kita hari ini. Makasih buat teman-teman yang udah nemenin kegiatan aku hari ini. Jangan lupa ya tonton video aku selanjutnya. Bye bye.